Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga siswa dan siswi kelas 5A selalu dalam keadaan baik ya. Amin. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-1. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, perhatikan gambar berikut. Tahukah kalian apakah ini? Yang ada di hadapan kalian ini adalah rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di Indonesia sejak dulu kala, dan juga paling dicari oleh bangsa Barat. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Hal ini dikarenakan harga jual rempah-rempah di Eropa pada saat itu sangat mahal dan tinggi. Seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Harga dari rempah-rempah nilainya sangat menjulang tinggi, semahal emas. Sama dengan harga emas. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra dan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya akan rempah-rempah. Tahukah kalian apa sajakah manfaat dari cengkeh? Ya, betul sekali. Cengkeh dapat digunakan sebagai bumbu masak. Cengkeh yang digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Lalu, cengkeh juga dapat dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selanjutnya, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Rempah-rempah. Rempah-rempah memiliki banyak manfaat bagi bangsa Barat. Rempah-rempah digunakan sebagai penyedap masakan, pengawet makanan alami, obat-obatan, dan penghangat tubuh. Akan tetapi, rempah-rempah tidak akan tumbuh di Eropa karena keberadaan kondisi alamnya. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi dasar atau alasan bangsa Barat menjelajahi samudra, yaitu untuk menemukan penghasil rempah-rempah yang banyak. Salah satunya yaitu di Indonesia. Pada masa pemerintahan kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa tersebut berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Peristiwa kedatangan bangsa Barat dimulai pada akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Portugis pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511.
Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor pendorong penjelajahan samudra. Pertama, terdapat adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Bangsa Eropa juga membawa misi, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara jaya atau glory. Hal ini membuat mereka mencari tanah jajahan yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. 1. Teknik pembuatan kapal yang digunakan untuk mengarungi samudra luas. 2. Ditemukan mesin untuk persenjataan yang dimana senjata ini digunakan untuk pelayaran. 3. Ditemukannya kompas. Kompas ini digunakan sebagai penunjuk arah sehingga penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Kedatangan bangsa barat. 1. Siapa yang dimaksud bangsa barat? Yang dimaksud bangsa barat adalah bangsa Eropa. 2. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia? Faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia yaitu ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah terbanyak. 3. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjajahan samudra? Bangsa Barat mulai melakukan penjajahan samudra pada tahun 1511. 4. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Bangsa Barat pertama kali mendarat di Maluku. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra dikarenakan untuk mencari kekayaan atau gold, untuk menyebarkan agama atau gospel, untuk mencari kejayaan atau glory, dan untuk mengembangkan iptek. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Tentunya rakyat sangat menderita selama mengalami penjajahan. Gambar apakah yang berada di depanmu? Tepat sekali, itu merupakan rempah-rempah. Lebih tepatnya adalah cengkeh. Jika dilihat dari bentuknya dan juga wujudnya, cengkeh termasuk ke dalam benda apa ya? Apakah benda padat, benda cair, atau benda gas? Jika dilihat dari wujudnya, benda dibagi menjadi 3, yakni benda padat, benda cair,
dan benda gas. Tahukah kamu termasuk kemanakah benda tersebut? Tepat sekali, termasuk ke dalam benda padat karena bentuk dan volumenya tetap. Nah, sehingga kita dapat mengetahui bahwa benda berdasarkan bentuknya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, terdapat benda padat. Yang kedua, terdapat benda cair. Dan yang ketiga, terdapat benda gas. Berikut merupakan sifat-sifat dan contoh dari masing-masing benda. Yang pertama, benda padat. Sifat-sifat dari benda padat yaitu bentuk dan volumenya tetap dan dapat berubah bentuk dengan diberikan perlakuan tertentu. Contoh dari benda padat yaitu kursi, meja, pensil, buku, dan lain sebagainya. Yang kedua, benda cair. Berikut merupakan sifat-sifat dari benda cair. Bentuk sesuai wadahnya, volume benda cair tetap, mengalir ke tempat yang lebih rendah, permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar, dapat melarutkan benda, dapat meresap melalui celah-celah kecil, dan dapat menekan ke segala arah. Contoh benda cair, minyak goreng, air, susu, dan minyak tanah. Yang terakhir, benda gas. Sifat-sifat dari benda gas yaitu bentuk dan volume tidak tetap, menempati ruang, dan menekan ke segala arah. Contoh benda gas, gas LPG, angin, helium, dan asap. Selanjutnya, mengerjakan tugas. Isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan pertanyaannya. Anak-anak dapat mengerjakannya di buku tulis dengan jawaban yang tepat ya. Selanjutnya dapat mengumpulkannya ke GCR. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan insya Allah dapat diaplikasikan di kemudian hari. Amin, amin. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.